Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Widya Srini. Saya adalah guru di SMK Negeri 2 Subang. Kali ini saya akan memaparkan tentang masalah pembelajaran, yaitu dengan materi keterlambatan akademik siswa. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Belajar juga dapat diartikan segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Belajar juga bisa dikatakan sebagai proses tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Belajar juga merupakan sebagai suatu proses adaptasi tingkah laku secara progresif. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar dan aktivitas berlatih. Di dalam proses belajar banyak masalah yang timbul. Masalah belajar bukan saja dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal atau cerdas. Masalah belajar diantaranya adalah siswa yang mengalami keterlambatan akademik, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuan sendiri. Di dalam proses belajar banyak masalah yang timbul dan ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Sehingga masalah belajar adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga masalah tersebut harus kita hilangkan. Alternatif solusi. Yang pertama, kita harus mengulang materi yang diberikan di sekolah. Jadi, orang tua mendampingi putra-putrinya di rumah untuk mengulang materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Alternatif yang kedua adalah kepekaan orang tua terhadap kondisi anak. Kepekaan orang tua terhadap kondisi anak ini yaitu tidak menuntut kelebihan di luar batas kemampuan yang dimiliki anak, dan juga tidak mengabaikan anak atas kelemahan yang terdapat dalam diri anak tersebut. Karena harapan orang tua yang terlalu tinggi pada kemampuan anak, justru anak akan terasa tertekan dan akan berdampak lebih buruk. Alternatif solusi berikutnya adalah berikan motivasi kepada anak. Walaupun kemampuan seperti membaca, menulis, atau berhitung, atau kemampuan kognitif lainnya lebih lambat dari teman-teman yang lain, yakinlah bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan tugas di sekolah dengan baik. Sehingga orang tua harus selalu memberikan motivasi. Kemudian, jangan lupa orang tua dengan keluarga hindari membandingkan anak dengan teman lainnya. Alternatif yang terakhir, mendampingi anak ketika belajar agar anak lebih mudah bertanya atau meminta bantuan ketika mendapat kesulitan. Hasil pemecahan masalah. Saat timbul masalah dalam belajar, masalah tersebut harus segera diatasi. Dengan diatasi masalah tersebut, maka proses belajar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai yang diharapkan. Dalam kegiatan belajar, siswa selalu diarahkan guru agar tercapainya tujuan yang diharapkan.
Hasil belajar tercermin dalam perubahan tingkah laku yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.